kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sholat duhur semua ya? Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah tidak ada yang sakit, semua sehat. Hari ini kita pertemuan yang ke-5 ya. Yang kelima di kelas 11 kayu 2. Saya absen dulu ya. Kayu 1, maaf. Ya. Saya absen dulu. Ahmad Aditya hadir. Ahmad Nur Faizin. Alia Putri hadir. 31 anak ya. Oke, semuanya silakan berdiri. Kita berhadapan-hadapan dulu. 1 dengan 1 berhadapan dengan teman 1 lawan 1. Ya. Dengan ini saja berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan ya. Dengan teman berpasang-pasangan. Silakan 2 orang berpasang-pasangan, silakan berhadapan-hadapan. Kalau sempit silakan geser ke depan, nggak apa-apa. Kalau sempit geser ke depan. Berhadapan-hadapan, ada yang kurang 1 ya? Berhadapan-hadapan. 2 ini, oh sudah 2, ya wis nggak apa-apa 3. Oke, 3 nggak apa-apa. Oke, sekarang ada A dan ada B. Yang A nanti menunjukkan ekspresi wajah. Ya. Kemudian yang B menebak. Paham? Yang A menunjukkan ekspresi wajah. Emosi, maaf saya ulangi. Nanti kita tebak-tebakan menebak ekspresi emosi. Ya, saya ulangi ya. Kita menebak ekspresi emosi. Nanti saya bagi menjadi 2. Yang A yang menunjukkan ekspresi emosi, kemudian yang B yang menebak ekspresi emosi. Paham? Paham ya? Ekspresi emosi. Ya? Paham ya? Oke. Sudah siap? Silakan berhadapan-hadapan. Kalau sempit bisa maju ke depan. Kalau sempit kan? Ya. Kalau pelan-pelan bisa bergerak, bisa bergeser. Oke. Sudah? Yang A angkat tangan, yang A. Yang A angkat tangan. Silakan tentukan sendiri. Yang A. Yang A angkat tangan. Oke. Yang A nanti yang menunjukkan ekspresi. Yang B yang menebak ekspresi. Oke, sekarang angkat dulu yang A. Ya. Yang A sudah? Oke, turun, terima kasih. Yang B angkat tangan. Oke, paham ya tugasnya? Yang A menunjukkan ekspresi emosi, yang B menebak ekspresi emosi. Siap? Siap? Saya hitung 1, 2, 3. Tunjukkan ekspresi emosinya. Kamu menebak ya? Menebak ekspresi emosi. Banyak ya, ekspresi emosi itu macam-macam ya. Ekspresi emosi banyak sekali, macam-macam. Sudah? Sudah ya? Oke.
sekarang yang B, angkat tangan. Bisa tebak ekspresi temanmu tadi? Emosinya apa hari ini, siang ini? Ekspresinya dia apa siang ini? Menunjukkan ekspresi senang. Menunjukkan ekspresi apa temannya? Marah. Menunjukkan ekspresi apa temannya? Senang. Biasa saja. Senang. Oke, sekarang ke yang cewek. Temannya menunjukkan ekspresi apa? Marah. 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 Senang. Senang. Banyak yang senang ya siang ini ya. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan, silakan duduk. Terima kasih. Ya, sudah? Oke, selanjutnya saya akan bertanya. Kalian tahu apa itu ekspresi emosi? Macam-macam emosi tahu? Tahu ya? Emosi. Ini apa? Senang. Oke. Nih? Marah. Oke, terima kasih. Coba sekarang tadi ceritakan, kenapa menebak kalau temannya senang? Senyum, giginya terlihat. Oke. Kenapa kamu siang ini senang? Karena hari ini indah. Oke. Karena hari ini indah. Sekarang tadi yang menunjukkan ekspresi marah, siapa ya? Oke. Kenapa hari ini? Tolong ceritakan apa yang membuat hari ini kamu merasa marah? Panas. Apalagi? Ya, yang lain. Tadi yang marah siapa lagi? Yang marah? Marah juga? Oke, tolong ceritakan apa yang membuat kamu hari ini merasa marah? Capek. Panas, capek. Tadi yang ekspresinya senang, siapa? Tolong ceritakan kenapa kamu hari ini senang? Karena mukanya Kenapa? Karena? menatap mukanya malah. Menatap mukanya Malah. malah, jadi lucu. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Karena mukanya menunjukkan lucu, karena siang hari ini panas, karena siang hari ini capek, akhirnya emosi, akhirnya marah. Ya, sedangkan ini bahagia karena siang hari ini hari-harinya menyenangkan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan bermain yang kedua. Ya. Kita akan bermain hari ini, kita akan bermain tentang kertas emosi. Saya minta tolong dibagikan satu-satu setiap anak. Ke sana, geser satu-satu. Geser aja. Satu anak dikasihkan satu-satu. Sudah pegang kertas satu-satu? Ada yang belum dapat? Sudah pegang semua? Oke, perhatikan instruksi saya. Nanti kita akan bermain tentang kertas emosi, ya. Nah, aturan mainnya, setiap peserta akan menerima satu lembar
kertas. Sudah dapat semua? Sudah ya. Kemudian akan membacakan sebuah cerita. Ya. Serta diminta untuk merespon cerita melalui kertas. Kamu disuruh merespon cerita melalui kertas yang saya bagikan. Jika merasa senang, maka kertasnya diusap. Jika senang, kertasnya diusap. Jika kesal, kertasnya dikemas. Oh ya, lebih ya? Makasih. Jika kesal, kertasnya diremas. Kemudian yang ketiga, jika marah, kertasnya disobek. Paham ya? Kertasnya disobek. Seperti itu. Siap bermain? Siap? Saya bacakan ceritanya ya. Oke. Pagi itu, saya ulangi. Kalian berperan sebagai guru. Ya, dengarkan ceritanya ya. Kalian berperan sebagai guru. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak dan Ibu guru di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, saya terlambat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicarilah ke sana kemari, tetapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Ia menunduk di bangkunya. Saat ditanya, ternyata Andi sedang terlelap, ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya, buku dan ada nama sekolah. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pamitan. Oke. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke. Sudah dengar ceritanya? Oke, silakan setelah tadi mendengar ceritanya, kamu kira-kira ekspresinya apa? Ya, tadi yang saya sampaikan. Kalau sayang dielus,
Kalau apa? Marah disobek, kalau sebel diremas. Oke, silakan ekspresikan diri kalian masing-masing. Boleh disobek, boleh diremas, atau cukup dielus-elus saja. Ya, silakan. Nanti setelah itu kita diskusikan bersama. Silakan setelah mendengar ceritanya boleh marah, boleh sayang, dan boleh juut ya. Silakan. Sudah? Sudah? Coba tunjukkan kertasnya. Ini ekspresinya apa? Kembar satu kelas? Ekspresinya apa ini? Masih mulus? Senang. Bisa diceritakan kenapa mendengar cerita itu masih tetap senang? Ya, salah satu? Silakan yang mau bercerita. Kenapa Mas kamu tetap berada di posisi senang emosinya mendengar cerita? Karena si bapak atau ibu guru itu mengajar anak yang sedang mengalami musibah dan bahan ajarannya itu sudah ketemu. Sudah ketemu. Ya. Oke, jadi tidak perlu harus marah ya. Oke, siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Apa pendapatnya? Apa pendapatnya? Posisinya kertas belum? Yuk, dari sini. Siapa yang mau berpendapat? Kertasnya masih posisi tenang. Tadi Mas kertasnya biasa saja karena bagi saya nggak perlu marah karena bahan ajarnya sudah ketemu, sudah kembali, dan anak yang sedang sakit pun, yang sedang menunggu orang tua pun masih tetap bisa sekolah meskipun ngantuk. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau berpendapat? Cukup? Cukup ya. Terima kasih atas jawabannya. Tadi ekspresinya lebih ke biasa saja ya. Kita diskusikan itu. Bagaimana kondisi kertas Bapak dan Ibu sekarang? Mulus saja. Karena rata-rata menganggap senang. Oke ya. Jika kertas itu adalah murid, bagaimana seharusnya kita menyikapi? Jika kertas ini adalah murid, bagaimana kita menyikapi kalau kamu menjadi seorang guru? Ya, menerima kondisi anak. Gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan lagi kertasnya. Oke. Nah, ini. Oke. Anak-anak yang akan kita bahas ini adalah tentang berbagai macam emosi, atau lebih tepatnya kita akan mengelola tentang emosi. Apa itu? Emosi apa? Senang. Ini? Marah. Coba wajah marahnya kayak apa? Kemudian ini? Sedih. Pernah sedih? Sering. Sampai menangis? Sering. Yang cowok nangis juga nggak? Pernah ya, tapi nggak mesti kalau sedih nangis ya. Oke. Ini apa ini? Malu. Kalau malu tutupan. Oke. Ini apa? Senang juga. Ya. Malu. Malu. Kita akan berbicara bagaimana cara mengelola emosi. Emosi itu banyak ya. Ada marah, ada senang, ada sedih, ada apa lagi? Bahagia, malu, apa lagi? Cemas, ya enggak? Ya.
grogi, takut, banyak ya, banyak sekali. Nah, kita akan berbicara tentang emosi. Ketika kita berbicara emosi, di sana kita akan belajar tentang sosial emosional. Ya, apa itu emosi? Kita masuk ke dalam sosial emosional. Apa itu sosial emosional? Silakan dibaca. Pembelajaran sosial emosional. Emosional, perasaan, ya enggak? Emosi. Nah, setelah kalau kita buka lagi itu di dalamnya ada beberapa macam. Ya, dari mulai yang pertama adalah menyadari diri. Apa itu menyadari diri? Saya mengendalikan emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu atau khawatir. Sering melakukan ini? Sering ya? Kamu sering melakukan ini, ya. Menyadari diri adalah kemampuan untuk memahami emosi, pikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, takut, malu, khawatir. Yang cewek, kamu tahu nggak kalau kamu lagi sedih? Tahu? Oke, yang cowok, tahu ketika kamu lagi marah? Tahu ya? Nah itu. Jadi kamu mengenali emosi dalam diri. Saya sedang marah, saya sedang sedih, saya sedang takut, saya sedang cemas, atau saya sedang bahagia, dan ekspresi dan emosi-emosi yang lain. Paham sampai sini? Yang kedua, tahap kepengelolaan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat saya marah, takut atau khawatir. Ketika kamu marah, kamu biasanya ngapain? Biar terkendali marahnya. Tidur. Ketika kamu sedih, kamu akan seperti apa? Biar tidak berdiam diri di kamar. Ketika kamu takut, kamu akan seperti apa? Nangis. Menangis, oke. Ya, jadi saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat saya, ya, saya bisa menenangkan diri saya saat saya. Nah, saat sayanya ke belakangnya adalah emosi itu. Ada yang kalau marah tidur, ya. Kalau apa tadi? Takut menangis dan sebagainya. Oke, yang ketiga adalah mengambil keputusan, bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Saya lebih baik kalau marah tidur, Bu. Kalau nggak tidur ketemu orang, saya bisa nendang. Ya enggak? Ya, itu. Saya kalau sedih mendingan nangis, Bu. Daripada saya nggak nangis, nanti berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nanti adik saya bisa kena dampaknya. Seperti itu ya, paham? Oke, selanjutnya adalah keterampilan berelasi. Kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Artinya, kamu sudah bisa mengkondisikan lingkungan ketika kamu emosi, ketika kamu sedih, ketika kamu takut, ketika kamu cemas. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah peduli sosial. Kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan saya bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Ketika saya nangis saat saya sedih, saya nggak usah nangis di tengah lapangan. Ya enggak, saya cukup nangisnya di kamar. Ketika saya marah, oke saya teriak. Tapi teriaknya nggak perlu di rumah tetangga, cukup di dalam
kamar. Paham ya? Sampai sini ya? Oke. Nah, nih. Terus bagaimana cara mengendalikan emosi? Nah, kita akan belajar cara mengendalikan emosi. Nanti di sana kita akan mengenali adanya peta emosi. Ya. Contoh berbagai macam emosi. Excited, apa itu artinya? Semangat. Kemudian sad, happy, hungry, scared. Apa itu artinya? Sedih. Terus marah. Apa? Oke. Ini adalah contoh-contoh emosi. Di dalamnya itu adalah peritilannya. Ya, kita akan mengelola emosi ini dengan peta emosi. Nanti kita akan berlatih. Kemudian yang pertama kita harus tahu jenis-jenis emosi. Cara mengelola emosi yang pertama adalah kita harus tahu jenis-jenis emosinya. Yang kedua adalah kita mengenali peta emosi. Nah, jari tangan kita itu ada semacam apa ya? Neuron ya. Nah, ini. Oke. Ayo kita kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita, kita bisa menjadi pengendali. Pada mode ini, kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka akan dikendalikan oleh emosi. Kita berlatih, nanti berlatih tangan. Kita simbolkan ini adalah emosi atau dinosaurus. Ya, sedangkan jari-jari tangan yang ini adalah jari tangan yang mengendalikan emosi. Ketika kamu emosi, ya, ini harus kita kendalikan. Cara mengendalikannya apa? Kita genggam dengan jari tangan yang lain. Paham sampai sini? Ini bisa melatih otak, stimulus-stimulus atau saraf-saraf di otak kita. Ketika kamu emosi, lakukan hal ini. Kita genggam ibu jari dengan keempat jari yang lain. Oke ya, paham ya? Kemudian selanjutnya ada kita melakukan proses jeda dan memilih tindakan. Ketika muncul emosi, apapun itu, kamu mengulur waktu untuk selanjutnya baru melakukan tindakan. Ya, ketika ada muncul emosi, berhenti sejenak, setelah itu berpikir, baru melakukan tindakan. Jadi ada jedahnya. Ketika emosi, kamu langsung merespon, biasanya sadarnya setelah merespon itu kamu baru di sana ada rasa sesuatu. Contohnya, misalnya malu, tahu-tahu kamu lari, ya, lari, nggak taunya setelah lari kamu nabrak apa, ya, padahal sebetulnya tidak ada yang harus dibikin malu. Atau misalnya marah, tahu-tahu teman sebelahnya ditendang, akhirnya teman sebelahnya emosi, terjadilah pertikaian. Nah, tapi ketika kamu melakukan jeda, marah, kamu berhenti sebentar, berpikir, setelah itu baru melakukan tindakan. Nah, tindakan ini biasanya akan lebih terkontrol. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kita akan menggunakan roda pilihan. Nah, roda pilihan ini adalah nanti berbagai macam sisi, kita di atas kita tunjuk misalnya satu tema. Ya, satu tema yang membuat emosi bergejolak. Misalnya nih, paling atas adalah tentang ajakan tawuran. Ya, nanti di kolom-kolom itu kalian bisa isi berbagai macam akibat dari ajakan tawuran. Oke ya? Paham ya? Berarti ini adalah roda pilihan. Roda pilihan ini adalah hal-hal yang bisa kamu pilih ya ketika ada sesuatu yang terjadi dan membuat emosi berbagai macam muncul. Paham ya?
Nah, nih. Nah, ini tugas akhirnya. Tugas akhirnya kita akan membuat roda emosi, membuat kesepakatan kelas, nanti ditempel di kelas. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melakukan simulasi. Ya, kita akan bikin kelompok. Kita bikin kelompok menjadi 5 atau 6 kelompok. Ya, nanti hitung 1 sampai 6, kembali lagi ke 1 sampai 6. Ya, nanti yang kelompok 1 gabung dengan nomor 1, yang kelompok 2 gabung dengan nomor 2 dan seterusnya. Paham ya? Hitungnya dari mana dulu? Dari sini. Berhitung 1 2 3 4 5 6, habis itu 1 2 3 4 5 6 lagi. Oke? Oke, silakan. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. Oke, silakan berdiri. Kelompok 1 di sini, 1 dengan 1 semuanya di sini. 2 dengan 2 semuanya di sini. 3 dengan 3 semua di sini. 4 dengan 4 di sini. 5 dengan 5 dan 6 dengan 6. Silakan kursinya nanti bisa digeser. Oke, silakan bergerak. Ya. 6 sana. Oke, silakan kelompok 1. 2 menggerombol. Ya, silakan kerjakan. Menggerombol, membuat lingkaran per kelompok. Membuat lingkaran per kelompok, silakan duduk di bawah. Kelompok. Nanti kita akan mempraktekkan sesuai dengan cara-cara mengendalikan emosi ya. Siapa yang mau bikin roda? Duduk, silakan duduk. Duduk per kelompok. Oke. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. 4. 5. 6. Oke, kelompok 4 hanya 4. 4 sama 5 hanya 4. 4 sama 6 hanya 5 sama 6 hanya 4. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita simulasi cara mengendalikan emosi. Ya, kita akan belajar cara mengendalikan emosi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada yang dengan cara ya mengenali peta emosi. Kemudian kita akan berpraktek nanti. Ini akan berpraktek dengan cara bikin skenario ya. Satu kelompok sama-sama marah, satu kelompok satunya marah dan satunya tenang. Kemudian ini tadi yang marah, tadi yang satu marah, yang satu tidak, ini yang sama-sama marah. Kemudian ada kelompok lagi yang ketika melihat kejadian responnya berhenti terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Ini juga nanti skenario lagi, bikin simulasi. Kemudian ada yang membuat roda pilihan. Ya. Oke, silakan yang kelompok 1 mau apa? Roda pilihan. Oke. Yang kelompok bikin drama sama-sama marah, mau kelompok berapa? Silakan. Bikin drama yang sama-sama marah, mau kelompok berapa? Angkat tangan. Percakapannya nggak usah panjang-panjang. Percakapannya yang penting menunjukkan sama-sama marah. Dan kelompok yang menunjukkan nanti percakapan satunya emosi dan satunya terkendali, mau kelompok berapa? Kelompok berapa? Siapa yang mau bikin roda lagi? Roda. Oke. Kelompok 2 yang drama, yang sama-sama marah ya. Oke. Kelompok 3 yang satu emosi dan yang satu tidak ya. Kelompok 4 yang satu emosi dan yang satu tidak ya. Oke, kelompok 6. Kelompok 5 apa? Ini mau cari yang mana?
Yang satunya yang peraturan kelas, bikin kesepakatan kelas, oke? Bikin. Ini apa? Bikin kesepakatan kelas juga? Sama-sama mau bikin kesepakatan kelas? Yang drama tadi kelompok mana saja? Sini sama? Sini sama mana? 2 sama? Oke, yang ini? Apa? Anu kok, ini aja, contohnya simpel-simpel saja, nggak usah yang anu. Bikin kesepakatan kelas. Oke. Oke. Silakan. Ada spidol? Mana? Yang butuh spidol? Yang bikin spidol? Yang roda? Oke, silakan dialog. Dialognya bikin percakapannya nggak usah yang ribet-ribet aja. Yang penting ada pemicu, kemudian langsung emosi seperti itu aja. Ya. Kemudian yang diskusis itu berarti ada pemicu, difikirkan ya, tidak kepancing emosi kan setelah itu baru mengungkapkan perasaan emosinya. Paham ya? Oke. Roda pilihan, angkat tangan tadi berapa orang? Roda pilihan 2. Silakan di sini temanya harus berbeda dengan sana ya. Di sini mau saya tentukan temanya apa pilih sendiri? Tentang narkoba. Ya, tentang narkoba. Oke, di sini tentang tawuran ya. Tawuran. Oke ya. Ya. Di sini tentang tawuran ya. Di sini tentang narkoba. Jadi bikin peta. Enggak usah digambar, boleh kalau bisa menggambar. Kalau enggak nanti tulisan aja. Ya, nanti dicari pertimbangan-pertimbangan yang baik dan yang tidak baiknya kalau terjadi tawuran. Ya. Jadi yang tidak baiknya apa saja, kemudian kamu yang bisa mengontrol agar tidak tawuran apa? Ya, dampak tawuran apa dan sebagainya. Yang ini tadi apa? Narkoba, dibikin lingkaran. Kemudian ada dampak negatifnya, kemudian ada faktor pengontrol biar saya tidak minum, tidak kebawa narkoba bagaimana. Ya, paham ya, dibikin lingkaran. Oke, silakan kerjakan. Oke, sudah 15 menit, sudah selesai semuanya? Sudah? Kalau sudah kita presentasikan ya, sesuai tugasnya kelompok masing-masing. Mau sesuai kelompoknya dari nomor 1 sampai 6 atau sesuai kelompoknya? Kalau sesuai kelompoknya berarti kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Oke, sudah selesai belum? Sedikit lagi. Kelompok 1 kurang sedikit lagi. Kelompok 2? Kelompok 2 dulu ya, ini belum selesai sih, tinggal sedikit lagi. Siap ya? Siap ya, kelompok 2 tadi tugasnya adalah skenario, sama-sama tidak bisa mengendalikan. Ya, oke, silakan kelompok 2. Di sini cukup tempatnya? Oke, geser sedikit nggak apa-apa ya, atau ini digeser dulu? Oke. Ayo perhatikan, kelompok kedua akan presentasi. Ini ceritanya dialog yang ya skenario. Mbak, Mas tolong diambil. Oke, silakan. Ada yang jadi narasinya? Saya di mana? Saya di sini saja ya.
Oke, silakan. Disinikan dulu bukunya. Oke. Ya, perhatikan kelompok 2 hasil kelompoknya. Ya, 1, 2, 3. Yang keras, yang keras. Ya. Sudah? Oke, sudah, tepuk tangan. Jadi tadi ceritanya tentang apa? Penghapusnya hilang, terus? Oh, menuduh teman kelas, terus? Yang tertuduh, oh yang ketiga? Oh, kebisingan, akhirnya marah-marah. Oke, terima kasih. Kelompok 2 ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 sudah selesai. Oke, kelompok 1 tadi bikin roda. Ya. Oke, silakan dipresentasikan rodanya, roda pilihannya. Ditempel di sini, Mas. Tempel di sini. Diangkat di tengah. Ini diangkat ke tengah. Di kelompok 1 semuanya berdiri, maju ke depan. Ini digeser ke depan, ini tolong. Papanya dibawa ke tengah. Kelompok 1 mana? Geser sini, Mas. Nah, ya, tempel di sini. Silakan tempel di sini. Sini, Mbak. Mbak, sini, Mbak. Tempel di sini. Siapa yang mau presentasi? Nih, Mas. Ditempel. Itu tuh ada satunya. Oke, kelompok 1 akan presentasi. Biar tulisannya terlihat ya, itu masih nekuk tuh. Nempelnya kerjaan di situ loh. Dari belakang bisa ada yang megangin juga. Oke, silakan yang mau presentasi siapa? Ini roda pilihan. Roda pilihan. Pegangin dari belakang bisa. Oke, silakan siapa yang mau presentasi? Dipegangi dari belakang. Ya, yang satu orang presentasi. Oke, roda pilihan temanya tentang narkoba ya. Silakan salah satu presentasi. Mas, ayo. Presentasikan. Yo, silakan diperhatikan. Adalah tentang narkoba. Silakan, Mas.
Kok ngumpet Ki? Kenapa? Jadi kelompok dari kami membuat karya dari jenis narkoba, dari pengertian narkoba yang dibuat dalam bentuk produk pilihan. Yang di sini terdapat dampak-dampak negatif dari penggunaan narkoba. Dibacakan. Bacakan, gantian bisa. Yang pertama di sini ada Yang keras ya. di sini ada tentang perubahan sikap dan mental. Jadi dalam penggunaan narkoba itu jika digunakan atau dikonsumsi secara berlebihan atau sering dapat merubah sikap dan mental kalian. Oke, perhatikan. Terus kalian menjadi mengalami kegelisahan berlebih dan juga lemahnya motivasi belajar dan bekerja dengan cenderung bersikap antisosial. Ya. Selanjutnya dibacakan dengan Ahmad izin. Ya, selanjutnya dibacakan. Yang keras. Yang kedua, kematian dapat merebut nyawa. Yang keras, Mas. Narkoba dapat merusak organ dan tubuh. Dampak lainnya Yang keras. dan dampak lainnya dapat merusak tubuh baik secara dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Oke. Yang keras, Mbak. Ada masa depan suram, kesempatan belajar menjadi hilang akibat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi atau drop out. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada daun ganja membuat pemakai kecanduan setelah mengonsumsinya. Oke. Lalu? Ya. Lanjutkan sampai selesai. Oke. Dibacakan aja. Nah, harus dibalik ya. Kemudian pemakai narkoba itu dapat overdosis. Pemakaian narkoba secara berlebihan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kematian. Oke. Sudah? Sudah? Terjerumus tindakan kriminal dan narkoba berpotensi melakukan tindakan kejahatan pemberantasan dan pemerusahaan. Sudah? Masih ada? Menggunakan narkoba, jauhi narkoba sebelum Nggak kedengeran, Mas. setelah menggunakan narkoba, jauhi narkoba sebelum dunia menjauhi. Oke. Sudah? Oke. Tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 tentang roda pilihan. Temanya adalah narkoba. Dijelaskan di sana dampak-dampak dari penggunaan narkoba. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 2, silakan kelompok 2 atau kelompok 4? Kelompok 4 dulu ya. Ya biar selang-seling. Yuk kelompok 4 dulu, silakan maju ke depan. Yo, kelompok 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 skenario lagi di mana kita akan berlatih untuk ketika ada respon kita melakukan jeda terlebih dahulu ya. Maaf ketika ada
emosi kita melakukan jeda dulu, habis itu baru merespon. Oke, menghadapnya ke sana biar bisa ditonton sama semuanya, menghadapnya ke sana. Oke, silakan. Perhatikan, ini adalah cara mengelola emosi. Ketika ada emosi, kita jeda dulu. Setelah itu baru merespon. Oke, silakan. Di suatu hari, di tengah tugas satu ada beberapa Yang keras. dan kalian juga kalian berdua kebanyakan Utamanya kapan? Allah, tadi aku lihat kamu jajan di kantin. Aku lihat sendiri tadi. Kalian dari kemarin sudah di 10. Sama lah kalian. Tiba-tiba wali kelas mereka datang. Yang keras ya. Yang keras ya. Biar kedengeran yang keras. Yang keras. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 tadi belajar mengelola emosi ya, dengan ada jeda. Emosi, jeda, kemudian baru merespon. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 masih pakai roda pilihan juga ya. Oke, silakan maju kelompok 3 roda pilihan. Ada yang memegangkan aja? Silakan, ada yang memegangi yang keras ya, biar semua teman-temannya mendengarkan. Yang keras ada yang membacakan. Jadi pegang aja, kalau susah ditempel. Pegang dari belakang. Nah, seperti itu aja lebih gampang. Ya wis. Oke. Kelompok 3, bahaya merokok. Ya. Ya, pegang aja, nggak apa-apa, pegang. Ya wis, silakan dipresentasikan yang keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampaknya yaitu 1. Merokok dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. 2. Menyebabkan berbagai jenis kanker. 3. Merokok dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Dan 4. Kehamilan dan kesehatan reproduksi. Baik, untuk selanjutnya karena kita akan dibacakan oleh Akbar.
Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang kita tutup dari sekian kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, kelompok belibet ya ngomongnya ya. Oke, sudah belajar tentang cara mengendalikan emosi. Sudah paham cara mengendalikan emosi? Sudah ya? Nanti kita berlatih cara mengendalikan emosi. Perhatikan, nanti kita berlatih cara mengendalikan emosi dalam keseharian. Paham ya? Nah, selanjutnya rencana kita di kelas, kita akan bikin ruangan kelas kita menjadi ruangan kelas yang bersel. Apa itu sel tadi? Sosial, emosional, ya. Kita akan membentuk kelas kita menjadi kelas yang penuh dengan nuansa sel, sosial, emosional, ya. Nah, nanti kita siapkan papan tulis, kemudian kita siapkan papan ini juga. Nanti ini bisa ditempel, ya, gambar-gambar tentang peta emosi. Biar kalian hafal tentang peta emosi di dalam tubuh atau di dalam diri kita. Kemudian di sini kita akan pajang juga, ya. Contohnya misalnya kita bikin aja kesepakatan kelas, ya. Kemudian kita bikin tentang peta emosi. Nanti bareng-bareng kita bikin peta emosi. Kemudian kita bikin papan emosi. Selanjutnya kita bikin kesepakatan kelas. Bisa ya diskusikan bareng-bareng ya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan bersama. Nanti ini kita tempel bareng-bareng di kelas. Oke, silakan dibikin per kelompok lagi bareng-bareng, tidak usah per kelompok. Nanti ada yang membuat papan emosi, ya. Ada yang membuat aneka macam emosi. Kemudian ada yang membuat kesepakatan kelas. Paham? Memang bisa. Ya, di sini. Oke, silakan. Ini kelas kita sudah kelas yang bernuansakan sel, sosial, emosional. Nanti setiap hari bisa kalian gunakan untuk mengenal ekspresi emosi. Paham ya? Silakan. Yang ini ditempel di sini, Mas. Yang ini ditempel di sini. Ya, Mas. Ambilkan itu, Mas. Iya, tempel sini. Papan emosinya tempel sini. Ya, tempel sini, pakai itu. Ada. Tadi mana ya yang buat nempel? Oke. Ditempel-tempel sini. Ambil semua ke sini.
Di shoot bisa ya, ditekatkan bisa ya. Oke, sudah dipasang semua? Oke, terima kasih sudah membuat papan emosional. Ada kesepakatan kelas, ada papan emosi, dan ada peta emosi. Peta emosi apa tadi? Peta emosi apa? Berbagai macam jenis emosi. Kamu memahami ini ya, berbagai macam jenis emosi. Selanjutnya, papan emosi. Papan emosi apa? Nanti setiap pagi emoji-emoji yang sudah kalian potong itu satu persatu kalian ambil, tempel. Contoh misalnya Nurul, mana Nurul? Nurul, Nurul silakan ambil emoji pagi ini, hari ini. Ya, silakan emojinya mana? Oke, boleh pilih emoji yang mana? Mas tolong ambilkan itu paku. Ya, paku. Oke. Ya. Silakan Mbak Nurul diambil salah satu emojinya. Emojinya adalah ekspresi emosi kita hari ini ketika kamu berangkat sekolah. Ambil satu anak, satu sesuai dengan emosi kalian, kemudian tempel di nama kalian. Paham ya? Oke, Mbak Nurul, hari ini apa? Ya, agak naik. Oh, kamu, Mbak Nurul sini ya, di bawahnya. Ya, Mbak Nurul hari ini emosinya adalah senang, betul? Oke, senang. Paham ya? Nanti setiap pagi silakan ambil emojinya, setelah itu tempelkan di nama kalian. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini sudah berdasarkan kesepakatan kalian bersama, kita buat bersama-sama. Silakan ini dilakukan ya, biar semuanya mentaati kesepakatan kelas. Oke? Ada pertanyaan? Paham? Paham? Kalau paham, kita cukupkan pertemuan hari ini. Ya, kita sudah mengenal apa itu emosi, kita sudah mengenal peta emosi, kita sudah belajar mengendalikan emosi juga, dan kita sudah bikin ruang kelas kita berdasarkan sosial emosional. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, setelah ini silakan kembali langsung ke rumah, ya nggak usah mampir-mampir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.